Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Wah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Dan ini adalah bulan ke-10 di tahun 2024. Wah, nggak kerasa ya. Sebentar lagi udah ganti tahun lagi nih. Dan masih juga di Alpetra Ministry tentunya yang selalu memberikan wawasan kekristenan Anda menjadi bertambah. Dengan bertambahnya wawasan pasti bertambah iman. Oke, supaya nggak tambah lama nunggu, ya nggak sabaran, kita sapa dulu deh abang saya, Bang Heri. Shalom Bang. Salam Kang Alpa dan sahabat Alpetra dimanapun kita jumpa lagi dan senang bisa bertemu dan saya harap semua sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Amin. Iya. Puji Tuhan. Wah, kita lumayan lama ya Bang, hampir 2 minggu ya. Kita nggak 2 minggu ya? Iya, hampir 2 minggu ya, banyak kendala lah ya. Ya, tapi puji Tuhan berkat doanya sahabat Alpetra ya Bang, kita bisa balik lagi. Kita mau bahas sesuatu yang menarik nih ya, karena orang-orang kan mungkin banyak yang tahu juga tentang awal mula adanya Kristen di Indonesia. Nah, tetapi sebelum jauh ke sana, kita nanti akan dapat pencerahan dari Abang gimana mula-mulanya orang-orang Kristen ya di dunia ini dulu dong sebelum ke Indonesia. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca, bisa baca bukunya Sejarah Gereja Dunia, Sejarah Gereja Asia, Sejarah Gereja Indonesia ya Bang ya. Kalau Sejarah Gereja Indonesia itu ada dari Pak John Culver ya Bang, bukunya ya. Iya betul, baik sejarah gereja umum yang meliputi gereja 3 abad pertama atau mulai dari abad 1 dan seterusnya, dan juga sejarah gereja Asia ya. Meliputi gereja yang berawal dari Mesopotamia atau di daerah Edessa ya, perbatasan Irak dan Iran sekarang, dan juga sejarah gereja Indonesia. Bahkan ada loh beliau diktatnya ya, mungkin sedang dalam proses tulisan percetakan sejarah perjumpaan Islam dan Kristen. Wih, dari Pak John Culver itu ya. Murid-muridnya pasti mengikuti kelas itu ya. Iya. Aduh, bulan tahun lalu. Iya. Iya. Terus kalau yang mau baca juga ya secara ininya ada buku Harta dalam Bencana ya, yang Van den Ende. Ya, Dr. Van den Ende, beliau masih hidup ya, kalau tidak salah beliau di Belanda, Kempen University ya, dan profesor bidang sejarah gereja dan pernah di Indonesia mengajar khususnya di beberapa seminari di Indonesia ini. STT. STT ya. Wah, mantap tuh. Jadi gitu ya, teman-teman yang mau belajar tuh ada bukunya dari Pak John Culver, Van den Ende, ada dari berbagai aliran gereja juga mungkin bisa ya Bang ya, yang dari Jan Aritonang itu ya. Itu ada di depannya tuh ada sejarah singkat itunya ya sebelum ke gereja-gereja lebih bagus. Buku aliran gereja ya. Biasanya beliau di buku itu membahas tentang denominasi gereja. Itu. Iya. Iya, Indonesia kan beragam denominasi ya, Kang Alpa ya. Iya betul Bang. Ada Pentakosta, Karismatik, Injili. Beliau juga membahas denominasi Baptis ya. Baik Baptis yang utara, selatan maupun Baptis di Indonesia ya. Dan juga yang heresi juga beliau membahasnya ya. Yang aliran-aliran heresi bagi kelompok Protestan. Ya itu dibahasnya secara habis dan tuntas selesai ya, dan cukup tebal bukunya. Gitu, sahabat Petra. Oke Bang. Nah, sahabat Petra, tema kita hari ini adalah dari benih sampai diaspora. Jadi dari benihnya dulu nih kita akan bicara dulu. Bang, bisa dibagikan nggak Bang? Gimana sih Bang sebetulnya awal mula kekristenan? Karena kalau orang Kristen itu kan katanya awalnya di Antioquia itu ya Bang ya.
Coba bisa dijelasin nggak Bang? Ini mungkin dari kita banyak yang nggak tahu nih Bang. Ya, kekristenan perdana ada yang menyebutnya mulai dari Yesus menetapkan murid-muridnya sebanyak 12, bahkan menjadikan mereka rasul ya, atau apostolos ya, rasul, atau yang diutus di Lukas 6 ayat 11, 12, 13. Tuhan Yesus memilih dan Tuhan Yesus menetapkan mereka rasul ya. Nah, kenapa 12? Mungkin sesuai dengan 12 suku Israel ya. Oh, ada mungkin ya Bang, ada kaitannya ya? Iya, ada kaitannya seperti itu. Tapi ada juga klaim atau pandangan para historian yang dimulai dari puncak Roh Kudus dicurahkan, Kang Alfa atau sahabat Alpetra, yaitu di Yerusalem ya. Kekristenan perdana di sana secara kuantitas 3.000, lalu berkembang di KPR pasal 6 ayat 7 semakin bertambah jumlahnya ya. 6.000, 7.000 dan lain sebagainya. Bahkan juga secara manajemen mulai ada, jabatan sudah ada ya, guru atau jabatan soko guru atau rasul di sana berperan penting, dan juga diaken di pasal 5 KPR ya, atau kisah para rasul. Jadi klaim dari pakar ahli sejarah gereja ada juga mengatakan kekristenan setelah Roh Kudus dicurahkan ya, gereja perdana pusat induk Yerusalem ya, lalu Yudea di pasal 8 KPR ya, dan Samaria di pasal 10 dan sampai di pasal 11 Antioquia ya. Hanya saja di Antioquia sudah mulai banyak baik dari Yahudi dan juga dari Yunani, kelompok pengikut jalan Tuhan di konteks itu. Dalam KPR menggunakan kekristenan perdana itu jalan Tuhan atau pengikut Yesus sebenarnya. Ya. Nah, tapi ada juga klaim historian atau sejarawan gereja dimulai dari saat Yesus mengatakan kepada Petrus ya, sebagai pemegang kunci Matius pasal 16 ya, ayat 18 dan seterusnya, satu perikop. Tapi klaim itu akhirnya menjadikan sebagai cikal bakal gereja ya. Tapi hemat saya kira berdasarkan perkembangannya, lalu ada jabatan gerejawinya, orang yang melayani atau bertugas, sampai kepada diakennya ya, urusan meja atau urusan sosial keluar para diaken itu seperti Stefanus, Temon ya, dan juga Parmenas ya, ada sekitar 7 ya, lebih kurang para diaken yang dipersiapkan oleh para rasul ya, dalam perkembangannya. Begitu sahabat Alpetra, Kang Alfa ya, saya kira. Iya. Oh, jadi itu ya Bang, awalnya tuh kalau lihat dari sejarah juga dan dari Alkitab juga sebetulnya sejajar ya Bang ya, awal mulanya gitu. Iya, sejajar ya, sejajar. Ada yang memulai atau mengawali ketika Yesus menetapkan 12 murid itu rasul ya. Rasul itulah memulai kekristenan. Ada yang mengatakan saat Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem lah memulai kekristenan. Ada yang mengatakan gereja dimulai setelah Petrus dikasih kunci gitu. Oh iya. Nah, itu berarti ya. Nah, sahabat Alpetra atau Kang Alfa atau siapapun yang mendengar ya pada malam ini ya, mau lebih cocok yang mana ya silakan aja ya. Tapi kalau ada dari saudara-saudara kita yang di sebelah ada pengaruh lain atau ada efek lain, saya kira itu tepat ya, seperti itu. Nah, ya itu Bang, mungkin mestinya di apa Bang, di tahunnya mungkin Bang, tahunnya kan tahun Masehi ya Bang ya, yang diakui dunia ya saat ini.
Nah itu berarti itu kejadiannya tahun berapa Bang? Rasul-rasul Yesus ya sampai tahun 98, rasul terakhir itu kan Yohanes murid Yesus yang dibuang di Pulau Patmos ya. Karena menurut sejarah dia dihukum sampai dimasukkan ke balanga panas-panas mendidih, ya mati-mati ya. Akhirnya diasingkan, ditaruh di Patmos. Nah, itulah rasul terakhir yang atau murid terakhir yang tidak mengalami mati karena persekusi ya, atau karena martir ya. Kalau yang lainnya kan ada yang dipancung, ada yang dipanah, bahkan digergaji ya, berdasarkan Ibrani 11 ayat 36 sampai 38 ya. Gitu. Nah, jadi tahunnya ya abad 1. Abad 1 ya Bang, tahun 100-an ya berarti. Ya, abad 1. Lalu setelah murid-murid berpergian di abad 1, tadi terakhir saya sebut Yohanes murid Yesus di Pulau Patmos itu tahun 98, berarti abad 1 ya. Setelah itu berganti generasi, murid-muridnya murid Yesus ya. Misalnya Yohanes yang di Pulau Patmos punya murid Polikarpus punya murid Irianus punya murid lagi Pedias ya. Nah itu tapi yang nama-nama yang saya sebutkan bukan rasul. Rasul itu hanya 12 ya. Oh iya Bang. Hanya 12 menurut Alkitab. Nah gereja mulai dari sana. Ada yang menyebut dari murid Yesus saat menjadi rasul, ada juga saat Roh Kudus dicurahkan. Tapi untuk lengkap secara institusi berdiri ya pada waktu Roh Kudus dicurahkan sudah ada gerejanya ya. Gerejanya dalam arti komunitasnya ya, tempat mereka melakukan peribadatan ya, memuji Tuhan, menyanyi, lalu ada liturginya, lalu ada bacaan-bacaan yang mereka sampaikan kepada umat atau jemaat ya, tulisan-tulisan rasul yang menjadi bacaan mereka ya, khususnya dalam surat Roma pasal 3 ayat 2 itu tulisan-tulisan itu berwibawa, yaitu tulisan-tulisan rasul ya, termasuk juga Paulus menyebutnya dalam Efesus 2 ayat 20, tulisan-tulisan nabi, tulisan-tulisan rasul itu dibacakan di gereja perdana Yerusalem dan sampai Yudea, Samaria ya, dan juga Antioquia ya. Begitu sahabat Alpetra Kang Alt. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Jadi kalau gitu ritual-ritual yang tadi Abang sebutkan itu, liturgi itu diadaptasi dari agama Yahudi yang sebelumnya sudah ada ya Bang, kan agama Yahudi, atau tercipta saat pertama kalinya mereka disebut Kristen di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, atau gimana Bang? Ya, di Yerusalem umumnya didominasi oleh Yahudi. Ya. Di gereja induk ya. Lalu peribadatan mereka kan berkembang, apalagi setelah di Antioquia ya, sudah ada di sana dari Yunani ya, yang bertobat, terima Yesus, lalu bertumbuh, berkembang secara iman, dewasa rohani di sana ya, di Antioquia. Dan juga ada orang-orang Yahudi ya yang tidak lagi berbahasa Ibrani ya, seperti itu. Dan ada juga orang-orang Romawi ya, atau penduduk setempat yang bertobat dan mengikuti komunitas atau kumpulan pengikut jalan Tuhan di sana, seperti itu. Oh iya, ya itu tadi udah berkali-kali Abang sebut jalan Tuhan itu Bang. Nah, jadi jalan Tuhan itu nama sebelum orang-orang pengikut Yesus disebut Kristen gitu ya Bang? Iya, di Kisah Rasul atau KPR 11 ayat 26
Kristen sebutan mocking ya, atau ledekan, ejekan dari orang-orang Romawi atau orang-orang Yahudi kepada pengikut-pengikut Yesus ya, atau mereka yang hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, kenapa demikian? Karena persekusi masih berlangsung ya sampai 3 abad pertama ya, kecuali ketika Kaisar Konstantin mengumumkan Kristen menjadi agama negara, kan begitu ya? Oh iya Bang, iya. Kristen menjadi, ya kan? Apalagi ada delikt ya, namanya delikt Milano ya, oleh Kaisar Konstantin seperti itu. Sehingga pernyataan itu menjadi kuat ya, apalagi sampai Konstantin memindahkan dari Roma ke daerahnya menjadi Kekaisaran Konstantinopel ya, seperti itu. Nah, sahabat Alpeta dan Kang Alfa, Kristen bukan berarti agama, tapi ejekan ya, seperti itu. Jadi waktu itu pengikut Kristus itu artinya itu diejeknya Kristen, pengikut Kristus itu ejekan gitu ya? Iya betul ya, ejekan ya. Mungkin dilihat karena orang Kristen kelompok kecil ya dibandingkan orang Yahudi, tapi berdasarkan fakta Alkitab atau sejarah bertambah dan bertambah banyak ya. Di KPR pasal 6 ayat 7 itu bertambah banyak ya, di pasal 1 ayat 15 120 jumlah yang menyaksikan Yesus naik ke surga ya. Lalu Petrus berkhotbah ya di pasal 2. Lalu kalau kita lihat di pasal 4, pasal 5, khususnya pasal 6 ayat 7 di Kisah Para Rasul, menjadi jumlahnya semakin besar ya. Bahkan di pasal 4 ketika dipersekusi, semakin mereka kuat memberitakan atau melayani Kristus ya, seperti itu. Nah, jadi kalau tadi Kang Alfa menyinggung kalau sudah berbentuk gereja, baik secara hakikat yaitu orang percaya, dan juga secara konstruktif atau bangunan ya, memang lengkap di Kisah Para Rasul, sahabat Alpetra ya. Bahkan ada pelajarannya, bahkan ada liturginya, bahkan ada sakramen-sakramennya, apa yang dinyanyikan ya, seperti itu. Teman-teman atau sahabat Alpetra ingin menyaksikan itu, silakan membeli buku Didake ya, itu terbitan BPK Gunung Mulia ya, yang hasil dari terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga terbuka ya membaca Alkitab sebatas itu, tapi ada keterangan-keterangan historis. Tadi Kang Alfa sudah menjelaskan buku Jonathan Culver ya, beliau pakar sejarah, dan juga Bapak Yana Ritonang ya, profesor di Indonesia ini, dan juga buku Van den N ya, semua itu masih hidup ya, setahu saya hidup ya, termasuk. Nah itu ini bukannya mau promosiin beliau ya atau bukunya, enggak, karena yang lagi kita bahas aja, jadi supaya ini dipahami oleh sahabat Alpetra. Nah sahabat Alpetra, itu tadi benih ya yang terjadi di saat itu. Nah kita akan mulai naik lagi nih ke yang berikutnya, Bang. Itu kan dari Kisah Para Rasul itu juga terus menyebar ya Bang, dari 12 jadi 70 murid, terus jadi banyak. Itu penyebarannya awalnya pernah sih dibahas ya di channel kita juga ya Bang ya, di sekitar Asia Kecil saat itu ya Bang ya, di daerah Roma atau daerah Italia atau daerah mana gitu ya Bang. Nah terus lalu adalah Paulus Bang. Itu Paulus masih di abad yang sama, tahun yang sama, atau mungkin udah beda tahun? Ya, Paulus di abad yang sama ya, di tahun yang berbeda, memiliki murid ya, atau ajudannya, atau juga
anak spiritualnya ya, anak rohaninya, yaitu Lukas ya. Di surat Filipi, surat Galatia, Lukas disebut di sana oleh suratnya ya. Kenapa ada Injil Lukas? Ya karena Lukas sekalipun dia bukan rasul, tapi dia satu di antara 70 murid menurut historian ya, atau sejarawan ya. Satu dari 70 murid yang mempelajari betul tentang Yesus. Dan ketika Theophilus ya, orang yang sangat penting di istana ya, atau di jabatan Romawi ya, sangat perlu penjelasan Lukas, dan Lukas membuat Injil ya, menulis Injil mulai dari kelahiran Yesus ya, lalu Yesus bocil ya, atau 12 tahun ya, balita sampai 12 tahun, lalu beranjak dewasa, persiapan pelayanan dia di padang gurun, sampai dia mengadakan demonstrasi mujizat ya, dan juga mati, bangkit, dan naik ke surga. Lukas mencatat ya, seperti itu. Dan Lukas juga di Kisah Rasul mencatat, dan karena Paulus sebagai gurunya ya, atau orang yang dia kagumi, setengah dari banyaknya tulisannya di Kisah Para Rasul memuat tentang Paulus, khususnya di pasal 8 ya, waktu dia menuju ke Tarsus, dia bertobat ya, sampai kepada dia mulai pelayanan bersama-sama dengan Barnabas, dan ke Roma pada safari penginjilan ya, atau mission trip, perjalanan ke terakhir ya, dan keempat ke Roma. Dan Lukas adalah murid Paulus yang sangat penting, dan di-approve, dikonfirmasi tulisannya menjadi firman Tuhan ya, dan ada di tangan kita. Siapa yang mengkonfirmasi? Paulus. Siapa yang membackup tulisannya? Paulus, karena Paulus rasul. 2 Korintus 12 ayat 12, dirinya adalah rasul. Bahkan waktu saat perjalanan ke Tarsus ya, atau ke Damsik, dia berjumpa dengan Yesus, dan Yesus menjadikan dia rasul. Jadi 12 murid Yesus plus Paulus adalah rasul lah, begitu ya. Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Jadi Bang, itu Paulus itu adalah juga gurunya Lukas tadi ya Bang ceritakan, dan dengan sedemikian rupa dia mengajarkan Lukas ya, berarti Paulus itu. Nah tapi Bang, jadinya sekarang ini selain bantahan bahwa Paulus itu halusinasi lah, Paulus itu ternyata dia pingsan lah waktu ketemu Tuhan Yesus, di Kisah Rasul tadi Abang udah singgung itu ya Bang, pasal 9 ya kalau nggak salah, Saulus bertobat jadi Paulus ya Bang. Betul. Nah itu Bang, tapi sekarang ini berkembang bahwa orang Kristen itu ajarannya adalah bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Padahal Tuhan Yesus yang ngajarin Paulus ya. Paulus belajar Tuhan Yesus kan, tapi kok orang bisa gitu bilang ini bukan ajaran Yesus, Kristen ini ajaran Paulus gitu. Nah gimana nih Bang? Iya, karena tidak melihat tulisan Paulus bahwa segala yang dia tuliskan bertolak dari Yesus Kristus sebagai juru selamat atau batu karang ya, penjuru ya. Nah, tadi saya menyebutnya di Efesus 2 ayat 20 ya. Di Efesus 2 ayat 20, sahabat Alpetra, baik tulisan nabi maupun tulisan rasul, dan salah satu rasul yang menulis adalah Paulus ya, selain Yohanes dan Matius ya.
Petrus dengan suratnya, semua bertolak daripada Yesus yang adalah batu penjuru. Ya. Jadi sahabat Alpetra, seringkali orang mengatakan agama Kristen itu agama Paulus. Begitu ya, yang Kang Alpa bilang ya. Iya benar Bang. Agama Kristen itu bukan dari Yesus langsung. Iya. Tapi dari Paulus. Iya. Karena Paulus menulis 14 surat kan. Iya. Jadi terkenal dari 66 kitab suci. Iya. Ya, sebagian besar didominasi oleh tulisan Paulus. Iya. Ya, memang yang menulis adalah rasul, yang menulis adalah nabi. Kalau bukan rasul dan bukan nabi, bukan firman Tuhan. Nah, gitu kan? Iya, Bang. Nah, ini saya bacakan ya, sahabat Alpetra ya, Efesus 2 ayat 20. Ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya tulisan nabi. Nabi siapa? Ya, saya. Nabi siapa? Nabi Yeremia. Ya. Nabi siapa? Nabi Yeskel, Nabi Daniel, ya. Nabi Daud. Daud bukan nabi, Daud raja. Tapi apakah dia menulis? Ya, di Mazmur, Mazmur ya. Itu juga menarik. Itu. Lalu di atas dasar rasul yang menulis tadi saya sudah sebut, ya. Paulus, Yohanes, Petrus, Lukas bukan rasul, tapi dia di-approve tulisannya oleh rasul. Siapa? Gurunya. Paulus. Yaitu Paulus. Ya. Markus bukan rasul, tapi di-approve tulisannya Injil Markus oleh siapa? Petrus lah. Ya, karena kepengen. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi baik rasul maupun nabi di Efesus 2 ayat 20 tulisannya bertolak dari Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di luar itu bukan tulisan nabi, bukan tulisan rasul. Makanya di Alkitab orang Kristen itu hanya 66. Ya. Perjanjian lama 39, bukan 46. Perjanjian baru 27. Jadi total 66, bukan 73. Nah. Betul kan? Karena bertolak dari nabi yang menulis dan juga rasul yang menulis. Di luar nabi, di luar rasul, tapi di-approve oleh nabi dan rasul jadi firman Tuhan. Nah, kalau saudara di sebelah kita menyebutkan yang bikin Kristen adalah Paulus, ya salah, ya keliru. Paulus justru pembunuh. Paulus justru persekutor. Betul. Yang mengeksekusi, yang mempersekusi, ya. Tapi karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus saat mau pulang kampung, lalu dia bertobat. Lalu dia menerima Kristus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kamu akan menjadi alatnya, dipanggil untuk melayani banyak bangsa-bangsa. Nah, begitu kan? Menurut Kisah Para Rasul pasal 9 dan seterusnya. Lalu dijadikan rasul. Nah, ya kan, bukti kerasulannya apa? Dia membangkitkan orang mati yang jatuh dari jendela, namanya Eutychus. Dia menyembuhkan orang sakit. Ada banyak orang sakit dia sembuhkan. Dan oleh sapu tangan bisa menyembuhkan banyak orang yang mengalami kesakitan. Tahu ya, sahabat Alpetra ya, dia menyembuhkan dengan sapu tangan, ya. Seperti itu kan rasul. Jadi segalanya bisa dilakukan dan demonstrasi mujizatnya tidak pernah pending. Betul ya? Kalau yang sekarang kan sering pending. Ya. Bahkan nggak sama sekali karena bukti bukan rasul. Betul. Ya, Bang. Nah, iya juga sih ya, Bang. Makanya kalau mau lihat dari kebenaran Alkitab itu dari
runtutannya aja udah ketahuan. Di Antioquia lah pertama kalinya orang disebut Kristen, sedangkan Rasul Paulus kan setelah itu, ya bang ya. Dan dia adalah, tadi abang bilang dia adalah orang yang disuruh eksekutor orang-orang Kristen malah ya, yang ikut jalan Tuhan, yang udah jadi Kristen, disebut Kristen itu, sama Paulus diburu malahan. Jadi kalau dibilang Kristen Paulus pendiri kekristenan, bukan ya bang ya, yang mendirikan tuh rasul-rasul ya. Jadi kalau ada yang bertanya di mana Paulus ketika Tuhan Yesus 33 tahun atau pada waktu usia 30 sampai 33 tahun selama Yesus berada di bumi melayani atau memberitakan kerajaan Allah 3,5 tahun, di mana Paulus? Paulus di Tarsus. Karena asalnya dari sana. Iya. Di mana Paulus? Paulus sedang belajar dengan gurunya Gamaliel. Iya. Di mana Paulus pada waktu itu? Paulus sedang memikirkan bagaimana menghancurkan pengikut Yesus. Iya. Apalagi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Iya. Seharusnya Paulus tahu karena dia orang Farisi, katam Alkitab. Nah, Perjanjian Lama, katam kitab-kitab nubuatan, katam, termasuk Roh Kudus mau dicurahkan berdasarkan Yoel pasal 2. Mungkin dia lagi hitung-hitungan dengan jarinya, kapan dicurahkan, kapan dicurahkan, kok nambah banyak, dari 3.000 sampai 6.000, 7.000, nambah banyak. Wah, ini meresahkan para imam besar waktu itu, ya, meresahkan imam-imam yang nanti koceknya nggak dapat lagi, ya, koceknya nggak dapat lagi, ya, koceknya nggak dapat lagi, ya, akhirnya apa? Ya, bunuh Stefanus, ya. Dia mungkin nggak berani bunuh rasul karena rasulnya masih bisa menghilang, kan rasul. Iya. Akhirnya bunuhnya dulu diaken. Iya. Ya kan? Seperti itu. Iya. Tapi pas dia mau ke kampung dia bertobat. Iya. Ya, kok orang-orang yang sangat keras hatinya, ya, pasti dia akan mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui apa yang dia lihat tapi orang tidak lihat, apa yang dia rasakan tapi orang tidak rasakan. Itu dia sedang berkumpul dengan pemilik dunia ini, ya, atau penguasa bumi dan surga. Itu Yesus. Iya gitu ya bang. Bertempat, ya, kan kita sering banyak dengar cerita kesaksian ya, orang yang keras hatinya bahkan sering mempersekusi atau dia eksekutornya akhirnya bertobat. Itu buktinya bahwa itu akal sehat. Itu Saulus zaman setelah Saulus bahkan mereka bersaksi bertobat. Jadi, gitu. Iya bang. Terus ini bang, saya jadi tertariknya gini bang ya. Seandainya nih ini dibilang ajaran Kristen ini berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan Yesus. Padahal tadi abang udah jelaskan dengan sangat rinci bahwa Paulus pun belajar dari Gamaliel. Terus Paulus juga belajar langsung dari Tuhan Yesus, dari para rasul, bahkan pernah ditolak rasul-rasul untuk bergabung karena dia ketahuan dengan pengakuan yang membunuh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Terus saya tuh jadi gini, misalnya saya kan punya buku abang nih, ya kan, punya buku abang. Saya diajarin abang. Saya kan belajarnya tentang Tuhan Yesus. Jadi saya taunya itu Tuhan Yesus dari abang. Gitu kan, nggak berarti jadi ajaran heriisme dong. Iya. Logikanya kan? Iya. Paulus karena dasarnya hatinya benci, jadi nggak nangkep maksud Alkitabnya. Kan surat-surat yang ditulis Paulus itu nggak ada cerita tentang dirinya kan. Kalaupun ada dia malah akulah paling berdosa katanya, akulah paling ini. Terus intinya kan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya gitu, jadi seolah-olah misalnya saya punya buku abang ngajarin saya, oh berarti agamanya agama apa? Agama Bang Heri gitu kan? Enggak. Bang ya, kira-kira gitulah ya mungkin logikanya kan. Nah, kalau yang di luar kekristenan ya nggak tahu lah, menokohkan seseorang kan, bukan Tuhan Yesusnya gitu ya, nggak tahu lah ya, itu urusannya ya.
Hmm, kita menyebar lagi nih Bang. Diaspora Ya, kan menyebar ya Bang ya. Setelah Rasul Paulus itu, terus sampai berapa ratus tahun Bang ke bapak-bapak gereja pertama itu? karena murid-murid Yesus sudah berpergian ke surga di abad pertama, khususnya tahun 97-98, lalu mereka mengkader dan memiliki masing-masing muridnya ya. Kalau Petrus, Clement ya. Kalau Paulus ada Lukas, ada Epafras, ya ada Silas, ada Timotius ya, lebih banyak Paulus lah ya. Kalau Yohanes murid Yesus yang matinya terakhir, Polikarpus ya, lalu Polikarpus juga punya murid Irianus ya, yang akhirnya dia juga ikut mengkanonkan atau membuat standar kitabnya, dan juga muridnya Papias seperti itu. Nah, mereka sebagai murid yang setia terhadap ajaran-ajaran gurunya ya, baik sebagai murid daripada Paulus, murid daripada Yohanes atau Petrus ya, bertolak dari ajaran para murid Yesus yang ditetapkan Yesus Rasul. Mulai berkembang pada abad kedua ya, lalu para murid-murid Yesus ini juga punya kader, mulai berkembang lagi ke abad 3 ya, seperti itu. Nah, sampai abad ketiga ya, di situ sudah mulai terbagi kekristenan ya, yaitu di Roma dan di timur ya, atau Kristen Ortodok ya. Oh itu ya Bang. Barat ya, begitu ya, Kristen Barat ya. Lalu Kristenan yang ada di Antioquia masih menjadi pusat, sementara di Yerusalem karena di tahun 70 sudah dihancurkan di era Titus ya. Di era Titus sudah dihancurkan berdasarkan nubuat Tuhan Yesus di Markus 13, tidak satu pun batu akan tergeletak karena bait Allah yang penuh dengan emas dibakar oleh Titus, apinya melelehkan emas itu dan nempel di batu, batunya diambil juga sama tukang batu. Ya, jadi sesuai dengan nubuat Yesus. 13 ya, jadi Yerusalem hilang ya, muncul lagi baru beberapa tahun kemudian ya, setelah direbut oleh kelompok Utsmani ya. Berarti ya itu ada sejarahnya kan? Iya, 1153-54 seperti itu. Iya. Nah, tapi di perpisahan ya antara Kristen Timur atau Kristen Barat ya, gereja Timur atau gereja Barat, akhirnya mulai beragam ya, bahasa, doktrin, atau juga pemahaman tentang Kristus, dan juga konteks-konteksnya ya, liturginya, peribadatannya ya, bahkan sampai sekarang kita lihat masih mempertahankan kehierarkian ya, jabatan ya, apostolikan juga simbol-simbolnya, relikue ya, material-material yang dipertahankan menjadi keciri khas orang-orang kudus ya, atau santo santa, peninggalan-peninggalannya dipertahankan, disimpan. Nah, itu relikue namanya ya, sahabat Petra. Begitu Kang Alfa. Iya Bang, ini apa jadi menarik juga ya Bang. Jadi agak mundur dikit tadi Abang bilang terjadi langsung ada pas pertama kali menyebar itu malah jadi 3 ya Bang, dari Antioquia itu. Tapi ada kan ada klaim awalnya itu Katolik gitu, baru Martin Luther, makanya dia ada Katolik sama Protestan. Nah terus gitu ya Bang. Iya. Jadi ada klaim atau ahli lain menyebut Katolik
tadi yang saya sebut mulai ada itu setelah Petrus dipercayakan Tuhan pegang kunci, tapi dari kelompok historian lain atau para pemikir lain, bukan itu maksud Tuhan Yesus memberikan kunci ya, kunci kerajaan ya, seperti itu. Tapi ada juga yang menyebut ya Katolik mulai dari Kaisar Konstantin merubah agama menjadi kekristenan menjadi agama negara ya, lalu negara ikut intervensi ya terhadap kekristenan atau keimanan bangsa rakyat ya. Disitulah mulai Katolik ya, lalu ada kehierarkiannya di situ, jabatan keuskupan dan juga apostoliknya dan juga peraturan-peraturannya ya, sampai juga regulasi dan semuanya di sana mulainya ya Katolik, dan belum ada Protestan. Tapi di abad yang sama itu ya akhirnya ada Kristen Barat, ada Kristen Timur ya. Kristen Timur itu Syria, gereja Syria ya, yang di dalamnya ada Mesir ya, gereja termasuk Mesir itu Syria ya, Koptik ya, ya Armenia dan lain sebagainya ya. Kalau Barat tetap Roma ya, tetap Roma. Apa? Ya itu tahunnya tahun berapa Bang? Masih tahun ratusan ya? Ya ratusan. Setelah Konstantin ya, Konstantin kan 313. Ya, jadi abad 3, abad 4, abad 5 ya, gereja itu setidaknya 4-5, yaitu Yerusalem, Antioquia, terus Roma, terus Konstantin, terus Alexandria ya. Ada 5 yang viral, tapi berkurang menjadi 4 ya, karena Yerusalem sudah hilang di tahun 70 itu ya, Bait Allah ya, yang dulu pernah Petrus berkhotbah ya, dan gereja secara gedung, secara hierarki dan secara hakikat ada juga di situ ya, orangnya, gedungnya, komunitasnya, dan juga liturginya ya. Tapi di tahun 70 sudah musnah. Lalu ada di Antioquia ya, Antioquia, lalu Roma ya. Lalu setelah Roma, Konstantinopel ya, karena kaisar ingin memisahkan ya tempat itu ya, atau yang disebut dengan Bizantum ya, masa atau Byzantium Empire ya. Lalu Alexandria di Mesir. Kalau Alexandria Mesir ya. Kalau Konstantinopel di timurnya di Roma ya, di bagian timur ya, yang sekarang Armenia ya. Dan lain sebagainya. Jauh, memang setelah itu kita tahu ada peristiwa tahun 1517 itu ya Bang, reformasi Kristen Protestan ya Bang ya. Iya. Sekalipun dari kelompok Katolik mempersoalkan itu ya, atau bahkan menyebut Protestan bidat karena keluar dari gereja yang sebenarnya ya menurut mereka ya. Iya Bang. Karena kan gereja Katolik itu berarti gereja yang satu katanya ya Bang ya. Iya, universal ya. Universal ya. Universal. Oke. Tapi sebenarnya bisa ya yang disebut dengan Konstantinopel itu, Byzantium itu ya. Nah, Bang, selanjutnya Bang, ini tidak hanya di Indonesia ya Bang, tapi diakui katanya menurut sejarah dari dunia ini bahwa kebanyakan penjajah itu dari orang-orang Kristen. Nah ini gimana Bang? Kalau lihat dari sejarah emang awalnya orang Kristen banyak ya Bang ya? Jadi gimana Bang? Iya, karena kita tanahnya subur, lalu rempah-rempah banyak hasilnya ya, ada jahe, ada kunyit, petai, ada liman, ada liman lah semua ya, kopi juga ya, jadi banyak yang
berkunjung ya, khususnya negara-negara Eropa, dan konon paling lama katanya Belanda ya, seperti itu gitu. Ya. Apalagi kekristenan di Eropa ya, khususnya masa reformasi, dan mereka membawa sebuah revolusi baru ya, baik tentang agama ya, khususnya kekristenan ya, pisahkan diri dari Katolik, dan juga ekonomi ya, revolusi-revolusi besar. Lalu mereka mendatangi Asia ya, khususnya Asia Tenggara ya, Indonesia, sehingga tujuannya berdagang, tujuannya ingin menguasai juga ya, tapi ada juga unsur zending di dalamnya ya, atau misi. Ya, itu. Misi. Ya, kalau dibilang mengkristenkan ya, mumpung memang mereka berkuasa ya dengan perlengkapan senjata ya, tapi nggak ada motif ke sana yang utama, tapi betul-betul berdagang ya, betul-betul memainkan peran sebagai penjajah ya, seperti itu. Tapi bagi mereka yang juga percaya kepada Kristus dan beriman ya, akhirnya memperkenalkan juga, mulai mengajak pribumi untuk bernyanyi lagu-lagu rohani, mengajak berdoa, doanya harus lipat tangan ya, atau juga mengangkat tangan, atau juga bersujud ya, dan juga tutup mata ya. Padahal di Alkitab nggak disebut lipat tangan, tutup mata, tapi kolonial kan sudah membiasakan kepada pribumi untuk makan suruh berdoa ya, padahal animisme dinamisme kuat sekali waktu itu kan. Animisme dan dinamisme ya, sekalipun sudah ada dari pedagang Gujarat dan Arab ya, yang datang ke Indonesia melakukan siar ya, di abad 11, abad 12 ya, karena memang mereka lebih dulu ke sana ya, seperti itu. Tapi juga kalau melihat dari sejarah itu ya, nanti di episode berikut lah mungkin kita akan lebih panjang lebar lagi ya tentang ke Indonesia. Tapi ini sekilas saja yang saya belajar juga waktu di sekolah. Kan yang pertama datangin tuh ke daerah Sumatera Utara ya Bang, ke Samudra Pasai gitu. Samudra Pasai. Nah, kalau seandainya itu adalah misi kekristenan, seharusnya Kristen dong, tapi kan buktinya enggak gitu ya, malah lebih kuat bukan Kristen di daerah utara Sumatera gitu. Dan juga kalau setelah kita belajar lebih jauh lagi, ternyata misi-misi juga seringkali berbenturan dengan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu ya Bang. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih Bang, sebelum masuk ke Indonesia juga ya Bang, kalau di Asia sendiri gitu Bang, kekristenan itu diasporanya gimana Bang? Apakah sama juga ini agama penjajah nih? Makanya di sebagian Asia misalnya Filipina atau apa, kan kita tahu Filipina tuh rata-rata Katolik misalnya gitu, atau mungkin dia ke Vietnam kemana gitu. Apakah gitu juga Bang? Stigmanya ini agama penjajah gitu. Stigmanya kalau penjajah ya, tadi saya sih melihat karena motifnya memang memonopoli, menguasai, dan juga berdagang dan bisnis ya, untuk juga negara-negara lain yang ada di Eropa ya, setelah mengambil dan merebut tanah yang subur di Indonesia, termasuk juga rempah-rempahnya. Tapi tradisi Barat mereka untuk berdoa, untuk membaca tradisi mereka untuk beribadah ya, atau hari Minggu ya, tetap mereka bagikan dan perkenalkan ya, tanpa kita sadari ya. Kalau kita membaca buku-buku tentang pekabaran Injil dari Eropa, khususnya Zending Barat dan Zending dari negara-negara Eropa lainnya, ya,
mereka bersamaan dengan VOC ya, bersamaan dengan perusahaan atau lembaga atau yayasan ya, yang terkait dengan dagang, ya itu bernama VOC, dipadukan join, tapi juga tradisi Barat keagamaan mereka yaitu Kristen umumnya tidak dihilangkan, justru mereka bagikan, bahkan mengajak ya, yang akhirnya kan banyak ya mereka mengikuti itu ajakan ya dari orang-orang Belanda itu ya, Nederland yang datang ke Indonesia seperti itu, baik khususnya di Indonesia Timur ya, Indonesia Timur, maka mereka orang tua atau lansia fasih dalam bahasa Belanda. Saya kira begitu. Bang. Ini pasti sahabat Petra juga penasaran ya bagaimana di Indonesia nih, kok bisa sampai jadi seperti sekarang ya, kok jadi konflik terus juga lagi. Nah ini kita tahan Bang, pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan di Indonesia ini bagaimana awalnya. Tadi kan Abang bilang bersebutkan ada Zending misalnya, nanti juga ada CMA misalnya ya Bang ya, apa itu CMA itu apa? Nah nanti itu kita bahas tuh. Ya, bagaimana kaitannya dari benih yang di Antioquia itu sampai ke dunia menyebar, sampai di Asia dan ke Indonesia ya. Nanti itu kita tahan Bang. Kita lanjutkan di episode berikutnya aja itu Bang. Nah Bang, iya Bang, ini sebagai penutup di edisi kali ini Bang, boleh Bang sampaikan sesuatu apa closing statement untuk edisi kali ini? Silakan Bang. Sahabat Alpetra, belajar sejarah gereja itu perlu supaya kita melek, khususnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga lalu mengutus Roh Kudus ya, dan di sana gereja sudah memulai, dan hingga saat ini Roh Kudus yang tinggal di dalam gereja dalam pengertian orang percaya, bukan dari segi gedung tempat atau komunitas ya, tapi kita orang percaya adalah gereja. Nah, sahabat Alpetra, perlu kita ketahui kalau kita ketik di Google itu ada lebih 40.000 denominasi di Indonesia menurut pemerintah yang terkait dalam hal ini, mungkin Kementerian Agama sekitar 500-an denominasi ya, baik yang kecil dan yang besar ya. STT-nya aja 300-an ya, mungkin denominasinya 500-an. Nah, jadi itu bukti bahwa tadi Kang Alpa menyebutnya diaspora ya, berarti menyebar meluas ya. Ada komunitas gereja-gereja Injili, ada komunitas Persekutuan Gereja Indonesia, ada komunitas kumpulan gereja-gereja Pentakosta, Karismatik, bahkan gereja Ortodok ya, dan juga gabungan gereja Baptis dan lain sebagainya, banyak ya. Apakah ini akan bisa bertambah? Saya kira bisa ya. Nah, jadi sahabat Alpetra, kita adalah gereja ya, yaitu orang yang dipanggil keluar ya kepada kehidupan yang kekal ya, selama masih di bumi. Nanti kalau sudah Yesus datang ke dunia, kita tidak lagi ada di dunia tapi di surga yang Tuhan janjikan itu. Begitu sahabat Alpetra, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, salam dan jaga kesehatan. Oh ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat Alpetra yang sudah menonton. Terima kasih juga Bang Heri yang sudah memberikan kita wawasan luas tentang keimanan Kristen kita. Baik sahabat Alpetra, sampai sini dulu. Shalom Maranatha. Shalom. Tuhan Yesus berkati.